cek. Halo. Cek cek sound. Halo, halo. Halo. Good evening Mbak Ningtia. Suara saya kedengaran? Halo, cek cek. Halo. 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 Halo, halo. Halo Bandung. Halo, cek sound. Gak ada juga. Halo. Iya. Cek cek. Halo. Halo Mbak Santi. Suara saya ada?
Halo? Halo, sudah? Sudah ada? Cek, cek, cek. Halo? Oke, good. Mbak Ningtia bisa dengar? Oke, good. So, let's wait for 4 minutes. Oh, ya. Kebanyakan makan kayak ini jadi agak-agak lapar. Agak lapar, agak ngantuk ya. Kebanyakan makan makan nasi jadi ngantuk. Ya, jadi mau dibakar dulu apanya? Mau dibakar dulu kalorinya. Mbak Ningtia nggak lapar, nggak ngantuk ya? Masih berapi-api ya belajarnya ya. Halo, Mbak Ningtia. Mbak Santi, are you ready? Kita tunggu 3 menit lagi ya. Ada yang lagi cari sinyal ini. What's your trouble? Mbak Riri Rianti. Sabar ya Mbak Santi ya. Halo Mbak Riri. Mbak Riri kok nggak ada? Ya, uji kesabaran ya. Mana semua ya? Halo Mbak Wiwi. Good evening. Jangan pulang dulu Mbak Santi ya. Tamat dulu baru pulang. What's wrong? Too tired? Oke, welcome Mbak Ling Ling. Udah ada ketemu sinyalnya.
Shall we start now? Kita mulai saja. Okay, so it's the seventh meeting ya. Ya sudah pertemuan ke-9. Berarti tinggal ada 9. Saya kok dari tadi nggak nyambung kepala, nggak nyambung otak sama apa ya, mulut ya. Udah mulai pikun kayaknya nih. Iya, efek malam minggu. Maklum lah ya. Terima kasih atas pengertiannya. Thanks for your understanding. So, the seventh meeting, pertemuan ke-7. Jadi sisa tinggal 9 pertemuan lagi. Dan salahnya lagi nih saya buat hari Thursday yang benar-benar galau ya, benar-benar diharap maklum lah ya. Oke. Ya, kesalahan bukan pada saya, kesalahan pada operator ya. Kini kau lagi apa nih? Lagi malam minggu. Oke, so seperti biasa, nggak banyak lagi pertemuan kita, jadi saya harap kita habiskan aja semester ini untuk banyak-banyak bahas soal sambil mempraktekkan berbicara bahasa Inggris ya. Oke, so saya harap tidak ada yang ngantuk, tapi berpikir dan berusaha menjawab ya. Oke. Wow. Yang baru bangun ini pasti semangatnya luar biasa nih, karena masih semangat pagi. Oke, good morning Mbak Ling Ling. Ya, semangatnya tetap baru ya. That's good. Tapi jangan ngeces ya Mbak Ling Ling ya. Cuci muka dulu gitu ya. Ya itu keren itu masuk. Oke. Sepertinya sudah tak sabar lagi ya. Oke, ini dia. Minggu lalu kita sudah sampai di nomor, yep, I think that is number 21 or oh no. Yep, 26 I think. Oke, bentar ya. Sudah. Next, okay. So now I think we can finish this number. Kita mulai dari nomor 25 dan 26 ya. Ini sudah ya. Yeah, I think that's already changed and altered. Yeah, so we can continue number 27. Yep, yeah, now it's 27. Oke, terima kasih Mbak Santi, ingatannya masih tajam. Tidak seperti saya yang sudah semakin hari semakin pikun ya. Udah butuh dirawat juga seperti ini lama-lama ini. Okay, so I would like to listen Mbak Ling Ling deh, yang baru bangun pagi. Halo Mbak Ling Ling. Ya.
Halo Mbak Lingling. Ya, layar saya tetap layar. We are announcing today that we are bringing the milestone and Bukan itu Mbak, wait, wait, wait. okay. Yang mana, Sir? Dim. Text for question 27 to 29. Udah nampak Mbak? Udah kelihatan? The Jakarta Post. Lari-lari. Sumpah, Sir. Ayo kita lari-lari terus. Tumpe-tumpe. Baca saya betul. Sir, itu nomor 26 ya? 26 sudah Mbak, yang nomor 27. Ya bisa di zoom sendiri ya. Ya, Sir, ini saya tarik lagi. Hilang zoomnya. Heading is like like the sound. No, 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 no. Itu nomor 27, Sir. Hah? Teksnya ada Itu yang nomor 27. Oh, tadi aku. udah ada Mbak Lingling. Ya, yang tulisannya The Jakarta Post, yang gitu dia Mbak. Yang ada kotak ya, ada. Di Jakarta Post, Yap. by Mhm. using English language highly displayed. By virus, quality to control. The following quality vacation, answer. Indonesia, one, Indonesia citizen. Mhm. Two, university degree. Three, standing of English. Mhm. Novel, four of at least, um, 520. Mhm. How able to operate a computer. Five, not more than More than two, berapa itu, Sob? 26, 26 old. years old. Six, yes old. Six, pleasing personality, is motivated and dynamic. Seven, willing to make a series of tasks. Listen and application letter in the Mm. current curriculum is state. A photocopy of identification card, a photocopy of diploma, a photocopy of towels, or a sample of writing eating, and a recent passport with photograph. To human resource department. The Jakarta Post PO Box Palmera, Jakarta 11001. Application should reach as before March 65 15. 200 Bukan Mbak. March 15th. Oke, oke. 209. Enggak benar Mbak. Itu 2009. Jadi March 15th tuh. Hmm? Oh iya, sering bukan 2000 ya. 2000, 2000. Ya, ya. Other was feeling is like Bentar Mbak, bentar Mbak, Mbak. Jangan digas dulu. Kalem, kalem. Memang kalau Mbak Lingling bisa aja ya. other was feeling is this makes likely more. Oh Mbak, tunggu, tunggu. Wait, stop. Stop dulu, stop dulu. Nah, Hmm? kan 27 kan? Iya, iya Mbak. Kan ini Iya bentar, tapi jangan. Aduh, next. stop dulu Mbak. Nah, Aduh, udah? ya, Oke. nah, Nanti Mbak ya, kita bahas dulu.
Jadi eh, pertanyaan di keep dulu, pertanyaan disimpan dulu ya. Kita bahas dulu ini tentang apa. Oke. Good evening Mbak Riri, Mbak Ayu, selamat datang ya. So thank you Mbak Ling Ling ya, selalu sesuatu ya, cara membacanya itu membuat saya kangen-kangen aja. Oke, thank you Mbak. Oke, so I will read once again ya. Mbak Ling Ling khususnya dan yang lain coba diperhatikan. Banyak tadi pengucapan yang kurang tepat ya. The Jakarta Post, leading English language daily newspaper, requires a qualified reporter. Oke. Hah? Kok nggak bisa? Mungkin di situ Mbak masalahnya, yang lain bisa dengar ya. Coba Mbak Riri dibagusin dulu. Oke, saya continue ya. Coba di Mbak Riri dibagusin itu, atau ada yang salah. I will read once again, okay? The Jakarta Post, okay, a leading English language daily newspaper, requires a qualified reporter. The following qualifications are required. Ini bacanya required. Ini Jakarta Post, koran Jakarta Post ya. A leading English language daily newspaper. Koran berbahasa Inggris yang ternama, kira-kira gitu. Yang terkenal atau yang bagus, kira-kira gitu ya. Requires itu membutuhkan ya. Requires a qualified reporter, membutuhkan seorang reporter yang berkualitas, qualified. The following qualifications are required. Kualifikasi berikut ini adalah yang dibutuhkan. Berikut kira-kira gini. Berikut syarat-syarat yang diperlukan, kira-kira gitu. Okay. The first one, Indonesia citizen. Tahu artinya ya, warga negara Indonesia. University degree. Okay. Good understanding of English. TOEFL score at least 550. Jadi minimal bagus, bahasa Inggrisnya bagus, skor TOEFL-nya minimal 550. Okay. Able to operate a computer, bisa mengoperasikan komputer. Not more than 26 years old. Okay. Tidak lebih dari 26 tahun. Jadi saya nggak bisa lagi melamar di sini ya. Pleasing personality, highly motivated and dynamic. Jadi dynamic bacanya ya. Menyenangkan. Jadi misalnya kepribadian yang menyenangkan, kemudian bermotivasi tinggi dan dinamis ya. 7. Willing to take a series of tests, harus mengikuti beberapa tes, beberapa ujian, kira-kira gitu. Please send an application letter in English, silakan kirim surat lamaran Anda berbahasa Inggris. A current, ini bacanya bukan current tapi current. A current curriculum vitae. Jadi kurikulum vitae terakhir, CV, tahu CV ya? Riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang terbaru, kira-kira gitu. Kemudian a photocopy of identification card. Apa sih ini? Fotokopi KTP, kira-kira kartu identifikasi. Oke. A photocopy of diploma, itu artinya fotokopi ijazah. Jadi misalnya kita terjemahkan diploma itu ijazah ya. Itu maksudnya. Di sini bisa banyak belajar kosa-kosa kata baru ya. Kemudian a photocopy of TOEFL score. Tahu TOEFL score ya? TOEFL itu tes of, sebentar saya tambahkan ya, English. Ya itu score ya, nilai English, TOEFL, foreign, saya ketik di sini, foreign language. Ya, singkatan dari TOEFL. Jadi biasanya kalau misalnya kita melamar pekerjaan, kita harus mengikuti tes ini. Tidak nanti institusi atau instansi yang menyediakan tes seperti ini. Jadi kita ujian. Nanti ada ujian listening, ada ujian reading, ada ujian
reading, apa tadi? Saya ulang ya. Listening, reading comprehension, kemudian grammar, dan apa lagi? Ya, wait. Writing nggak ada. Itu listening sama yang tiga ini, listening, reading, sama grammar. Jadi ini tuh ada skor-skornya nanti. Foreign itu artinya asing. Jadi ini TOEFL itu tes bahasa Inggris sebagai standar untuk bahasa asing, bahasa internasional, kira-kira gitu. Jadi fungsinya gini, kalau kita sudah bisa mencapai standar, artinya bahasa Inggris kita sudah bagus, gitu. Sebagai standarnya orang luar sudah bisa dipakai itu, kira-kira gitu. Ya, kemarin saya ujian belum nyampe segitu ya. Jadi bahasa Inggris saya sebenarnya masih masih lemah ya. Itu TOEFL, oke? Nanti mbak-mbak mantap pengen melamar suami bukan ya? Atau pengen melamar ke perusahaan yang bagus, ini perlu. Atau misalnya melamar beasiswa. Oke, itulah itu ya. Kita lanjut. A sample of writing in English. Jadi contoh sebuah tulisan dalam bahasa Inggris. Namanya menjadi reporter ya kan? Ya, sebuah tulisan. And a recent passport size photograph. Jadi dia minta paspor, oke? Berukuran fotograf, dikirim ke HRD, Human Resource Department, tahu ya HRD ya, the Jakarta Post. Jadi tahu nggak ini kira-kira apa? Kalau misalnya mbak-mbak sering baca koran ya, ini biasanya banyak di koran kayak lowongan pekerjaan. Exactly, that's correct ya. Okay, so let's go for the question. Under what heading is the text likely found? Ayo, saya yakin semuanya sudah membuka Google ya, Google Translation. Langsung di copy paste, langsung dapat aja. Ayo, apa jawabannya? Saya nggak nyindir Pak ya, saya menyatakan apa adanya. Gak salah ya, yang penting usaha ya. Gak salah kok. Oke, sekarang nomor 27. Oke, jawabannya adalah under what heading is this text likely found? Kira-kira tentang apa ini? Oh deh, aduh saya bocor ya, bocor. Oke, vacancy, lowongan pekerjaan ya. Kalau housing tentang perumahan, kemudian housing, education, pendidikan tahu ya. Furniture tentang, aduh apa namanya bahasa Indonesia ini ya, perabot ya. Kayak lama kelamaan lupa juga bahasa Indonesia ini. Travel agency tahu ya, agent perjalanan. Oke, so everyone is correct. Di luar A bertobat ya, kalau ada yang menjawab di luar A segera bertobat. Next, 28. The Jakarta Post is looking for a person who is qualified in. Ayo, langsung dibuka Google Translate-nya atau Brain Translate, terjemahan otak ya. What is 28? Itu jelas ada di tertulis ya. So what is 28? Oh, Mbak Ayu ya, luar biasa kecepatan Mbak Ayu ya kalau online ya. Oke.
Sejauh ini masih D. Oke. Mbak Leng yang baru bangun pagi sepertinya masih bingung. Wes. Mbak Ayu sambil menyelam minum apa ya? Minum arak ya. Bisa ngerjakan dua hal sekaligus. Ayo Mbak Ninti, apa jawabannya? Jangan ketawa aja Mbak. Sejauh ini D dan C. Come on. Saya bantu. Koran Jakarta Post ini sedang mencari seseorang yang berkualifikasi dalam, ya kira-kira gitu. Semuanya ada di ini. Tidak sulah, tidak sulah. Antara sulit dan susah jadi sulah. Yes, come on, Mbak Santi, Mbak Risa, Mbak Lala, Mbak Riri. Quick, quick. Kuai Itian. Oke. Sejauh ini masih dua orang yang benar. Oke. Oke. Finished ya. So the answer is the Jakarta Post is looking for a person who is qualified in, yang berkualifikasi, yang berkualitas dalam hal. Okay, back to the text. Okay, yang qualified menjadi seorang reporter, ya, bukan. So be careful, ini harus teliti ya. Bukan karena ada kata leadingnya, enggak. Tapi yang menjadi menulis reporter itu kan yang orang menulis ini ya, menulis laporan ya. Jadi yang benar itu adalah D, oke? Bukan, ini enggak jelas ini, leading a daily newspaper, oke? Jadi kata kuncinya di kata report ya. Ya, Mbak Ayu yang benar ya. Dia yang paling cepat, dia yang benar. Makin luar biasa Mbak Ayu ya. Keren, keren. Saya jadi pengen kasih tepuk tangan. Clap. Oke. Sering-sering ya Mbak Ayu ya. Oke, next. 29. Kenapa Mbak Riri ya? Oke, next. The Jakarta Post, a leading English language daily newspaper, requires a qualified reporter. Tadi saya sudah jelaskan ini. Requires. Oke, ini bermain dengan vocabulary. Coba dicek apanya Mbak Riri. Speakernya atau ada pengaturan yang enggak tepat, yang enggak ini. Oke, 29. Mbak Risa duluan, apakah dia duluan cepat bisa benar atau salah? Requires. Yes, 29. 29. Oke, sejauh ini semua menjawab C. Apakah mereka menggunakan Google Translate? Mari kita tanya kepada Mbah Dukun. Oke, sebisa mungkin jangan gunakan apa dulu ya. Jangan gunakan. Tapi gimana ya? Kalaupun digunakan, kalau bisa sekalian mengingat sih sebenarnya. Oke. Yang penting jangan waktu ujian pakai Google ini ya. Oke, so the answer is Mbak Ayu. Apa jawaban Mbak Ayu? Masih menjahit kah? Ayo Mbak Ningtia jawab C ya, udah ya.
Mbak Riri C. Ayo Mbak Risa. Mbak Ayu. Apa jawabannya Mbak Yu? Ya, selamat datang Mbak Bul. Good night. Janganlah good night. Macam baru ketemu langsung berpisah ya. Kejam sekali Mbak Bul ini. Nampaknya nggak kangen sama saya ya. Iya, kayaknya baru datang pengen langsung tidur. Okay, so the answer is ya, nggak terlalu lama ya. Ya, jawabannya adalah C. Okay, if I ask you, so apa arti hires? Hires, bukan needs, bukan requires. Hires, ang pilihan A. Hire. Misalnya, majikan itu biasanya meng-hire. Hire itu namanya apa? Saya lagi hire pekerja, kira-kira gitu. Itu hire. Jadi hire itu mempekerjakan ya, hire. Oke. Kemudian finds, tahu ya, menemukan. Needs, membutuhkan ya. Itu yang sinonimnya dia. Requires dan needs. Oke. Looks, tahu ya, melihat. Oke. Employs, finds ya, mencari. Tadi saya bilang apa ya? Mencuri. Iya, bisa juga. Oh, wait, find. I find, saya menemukan. Bisa mencari, bisa menemukan. Let's find. No, it's supposed to be. Ya, menemukan. I found it. Let's find. Ya, bisa juga menemukan, bisa mencari. Oke, employs. Ini sama dengan hire. Jadi mempekerjakan juga ya. Employ, mempekerjakan. Employee, pekerja. Oke. Jadi misalnya hire di sini, ini sama. A sama E itu sinonim ya. Oke. Next. Siapa lagi yang bisa jadi hiburan bacanya ya? Hiburan sekalian belajar ya. Bukan mau diketawain. Mbak Bol mah udah master, gak usah lagi. Udah gak usah belajar lagi, udah bisa. Oh, Mbak Ayu deh. Kayaknya Mbak Ayu ini lagi nih ya, gak bisa. Coba Mbak Riri. Cie, yang punya gebetan baru ya. Langsung lupa belajar ya. Why so long? Halo Mbak Riri. Ini kayaknya internet di sana apa ini, payah ya. Ya, coba Mbak Pepeng ya. Sama aja. Ini internetnya yang lambat gitu. Oh iya, Mbak Riri nggak bisa suaranya sebenarnya. Mbak Nengti ya deh. Oh, lama sekali. Wait.
Enggak, tadi Mbak Ling Ling kok bisa? Mungkin karena Mbak Ling Ling dekat sama-sama kami di Ciai ya kali ya. Hmm, malah mati pasti. Oke Mbak Santi, nanti datang lagi ya. Eh, bisa ya? Halo? Halo, halo? Enggak dengar Mbak. Halo? Halo? Enggak bisa? Wah, kenapa nih? Ya, saya di sini enggak ada ini. Halo? What's wrong with this? Ya, sebentar ya, kita coba dulu. Kalau nggak bisa, biar saya yang baca. Kita coba sekali lagi. Kayaknya memang Wijik nih yang lagi ngadat nih ya. Iya, saya buka memang di sini, cuman tandanya nggak ada. Misalnya kalau udah terbuka jadi biru, ini nggak ada, tetap. Coba Mbak Ningtia. Halo Mbak Ningtia, halo. Halo. Ah, what's wrong? Suara saya jelas ya? So, oke, Mbak Riri bisa dengar? Oke, jangan-jangan karena Mbak Riri nih, dirusaknya semua ya. Sama aja, tidak ada yang bisa saya dengar. No, I can't. I cannot hear your voice. I cannot. Belum, masih ada. Masih panjang waktunya, masih ada 44 menit lagi. Gimana ya caranya ya? No. Oke, baiklah. Sepertinya Mbak Ling Ling gak sabar mendengar saya membaca ya. Oke,
Oke. Mbak Riri bisa dengar Mbak Riri? Oke. Biarkan saja ini. Mungkin. Oke. So sambil saya baca didengar ya, disimak. Oke. Hmm, it is generally believed that the first 5 years are most important in life. Oke, jadi saya langsung terjemahkan saja. Sudah menjadi kebenaran umum kalau 5 tahun pertama adalah saat yang paling penting dalam kehidupan. Okay, it is the period in which the future personality, physical fitness, and in some instances, the very survival of the individual are determined. Okay, artinya ini adalah masa-masa di mana masa kepribadian seseorang di masa yang akan datang, kemudian secara fisik, dan some instances, beberapa hal, beberapa bagian, the very survival of the individual are determined, yang sangat menentukan kepribadian untuk bertahan hidup. Okay? There are two factors. Ada 2 faktor influence personality traits, mempengaruhi kepribadian, yang berhubungan dengan kepribadian ya, atau perilaku atau kepribadian, that are heredity factors and environmental one, yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian heredity factors, saya tidak tahu heredity. Oke, ada yang tahu? Silahkan dibuka Google Translate-nya. Ya, berhubungan dengan karakter juga ya. Faktor keturunan kira-kira gitu. Oke. Kemudian faktor lingkungan. Jadi kepribadian itu tergantung dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Oke. Kira-kira udah bisa lah diartikan ya apa kira-kira yang mau dibahas di sini ya. Nah, coba langsung kalau mbak-mbak sekalian bisa scroll down ya. Coba langsung ketika saya membaca, coba langsung perhatikan pertanyaannya ya. Jadi nanti pas saya tanya bisa lebih cepat. Jadi langsung fokus ke pertanyaan gitu. Oke, sambil dengarkan saya menjelaskan. As far as a child's future personality is concerned, selama kepribadian anak itu diperhatikan, it is the immediate environment of the family that exerts the greatest influence. Oke. Itu adalah pengaruh lingkungan dan keluarga yang sangat mempengaruhi besar, the greatest influence. Jadi faktor lingkungan dan lingkungan keluarga ya, sangat berpengaruh besar. No individual is born with an inherited capacity. Tidak ada seseorang pun yang lahir dengan kapasitas yang inherited. Okay. For happiness of the ability to get on with. Dengan kapasitas kebahagiaan yang dengan kemampuannya yang kemampuan yang sudah biasa, dan relate to other people, yang berhubungan dengan orang. Okay. These qualities are learned. Hal-hal ini, kualitas ini adalah dipelajari dan not surprisingly, tidak mengejutkan,
from those closest to him or her, the parents. Nah, jadi kira-kira artinya paragraf ini kira-kira gini, faktor yang berpengaruh itu terhadap kepribadian seorang anak itu adalah orang tua, kira-kira gitu. Karena itu mereka adalah orang-orang yang terdekat, from the closest to him or her, kira-kira gitu. Selama 5 tahun tadi kan orang tua nih yang paling dekat sama mereka, paling tinggal sama, jadi itu sangat berpengaruh besar kepada anak. Okay? Nothing can negatively influence personality development more than a bad emotional environment. Tidak ada yang lebih berpengaruh secara negatif terhadap kepribadian kecuali emosi-emosi yang buruk, emosi yang negatif. It can profoundly affect growth and mental development, and they may have a permanent effect on a child's subsequent ability to relate to people. Jadi emosi yang negatif tadi itu bisa berpengaruh secara permanen kepada kemampuan kepribadian anak secara permanen. Jadi misalnya artinya misalnya orang tua itu sering-sering marah-marah, emosi negatif, itu bisa berdampak permanen berpengaruh buruk dan secara permanen terjadi kepada keturunannya. In short, singkatnya, tenderness, kecenderungan, nurture and understanding, perhatian dan pengertian, of the young child are of crucial importance, adalah hal yang sangat-sangat penting for his or her future well-being, untuk kesejahteraannya, untuk kebaikannya di masa yang akan datang. Untungnya, fortunately, one does not have to, tak seorang pun harus, of high intelligence to provide such support. Jadi tidak harus tinggi intelijensinya, tidak harus pintar untuk menyediakan dukungan-dukungan tadi. Misalnya dukungan faktor lingkungan tadi, faktor keluarga, faktor orang tua. Jadi bukan harus orang tua yang pintar, intelijensinya tinggi yang bisa menyediakan hal ini. Tapi yang penting adalah tadi tenderness, kelembah lembutan, kemudian nurture, kepedulian, care, kira-kira gitu, dan understanding, pengertian, itu yang paling penting. Untuk calon orang tua ya, atau mungkin yang sudah menjadi orang tua beberapa tahun, ini bagus artikelnya. Let's go to the question. What are the two things, tahu artinya ya, apakah dua hal that can determine personality characteristics? Apakah dua hal yang menentukan karakter atau kepribadian seorang anak? 30. Everyone seems answer A. Ada yang lain? Ya, itu jelas ya, tidak usah kita kalau ada yang salah berarti ini sudah bahaya ya. Sudah bahaya nanti UN-nya. Next, number 31st. The greatest influence on a child's lifetime in terms of personality development is what? Okay, 31st. Larang mencontek ya. Please give the number ya. Coba misalnya mengetik jawaban buat nomornya, nanti takutnya menjawab. Jangan sama-sama masuk ke jurang ya. Number 30, not 31st, 31 ya. Ini bukan ke ya. Number 31 is itu tertulis tadi ya, immediate environment of family.
lingkungan secara langsung, maksudnya sekitar lingkungan sekitar. Oke. Ya. Next, ini agak sulit ya. Which of the following is true according to the text? Yang kayak gini-gini biasanya kita harus mengerti keseluruhan teksnya. Yang mana itu yang true? Tahu true ya, yang benar. Ya, silakan Mbak Santi dibaca ulang. Ini masih gampang sebenarnya. Oke, 32. Saya di sini Mbak ya. Ada yang lain? Iya, itu tadi di atas jelas tertulis ya. The first 5 years are most important in life. Yep, exactly. Okay, next, 33. There are two factors influence personality. Traits that are heredity factors. Apa itu traits? Thirty-three.
Ada jawaban yang lain? Okay. Yeah, the answer is A, ya. Jawabannya adalah karakteristik. Traits itu kayak perilaku ya. Eh, Sifat. Yep. Oke, kalau type itu tipe. Ini udah biasa ya, kategori, jenis, kategori ya. Variety, jenis juga. Class ya, class. Oke. So everyone is correct. Oh, wait. Oke, 33 3. Oke. Next. Coba kita coba lagi apanya ya. Um, 34 to 36. Halo? Oke, sepertinya nggak bisa juga mikrofonnya, saya baca aja ya. Oke, seperti biasa coba langsung mbak-mbak sekalian fokus ke question ya, ke pertanyaan langsung. Oke, jadi langsung uh, simpan the text describes about. Oke, langsung. Oke, ini bacanya whales, whales ya. Jadi w-nya nggak usah dibaca, whales. Whales are sea living mammals. Oke. Aduh, apa ya? Paus, oke. Paus adalah mamalia yang hidup di laut. Saya kok bilang ngeblank gitu ya. Oke. They therefore breathe air. Mereka itu bernapas menggunakan udara, but cannot survive on land. Tapi nggak bisa bertahan di daratan. Kira-kira gitu. Some species are very large. Beberapa spesies sangat besar, sungguh sangat besar. And the blue whale dan pius lagi, paus biru ya, which can exceed 30 meters length, bisa mencapai kepanjang 30 meter, is the largest animal, adalah binatang yang paling besar to have lived on earth, yang tinggal di bumi, sampai 30 meter panjangnya. Oke. Superficially, yang mengherankan, yang paling hebatnya, the whale looks rather like a fish. Paus itu kelihatan seperti ikan, but there are important differences. Ada perbedaan penting in its external structure, dalam struktur luarnya. Its tail consists of a pair of broad. Ekor-ekornya terdiri dari sepasang a pair of broad, seperti papan ya. Broad. No, bukan board, tapi broad. Wait, what is broad? Ayo buka Google. Oke.
Broad is sepasang yang lebar. Di sini lebar ya. Flat horizontal pedal, seperti pedal yang datar dan apa namanya itu, horizontal ya. Tadi ikan paus yang dia belakangnya itu, ekornya itu ada dua ini loh, kayak datar horizontal ya. Jadi gimana ya gambarnya ya, jadi beda sama ikan lain. Biasanya kan disejajar ya, kepala sama ekor itu linier ya, tapi kalau ikan paus dia beda, berlawan arahnya. Ekornya itu horizontal, bukan vertikal ya. Compare with the tail of fish that it is vertical. Nah, it has a single nostril on top of its large, dan ada siripnya di atas badan yang besar. Okay. The skin is smooth, kulitnya lembut dan shiny, bersinar. Shine itu apa namanya, berkilau ya. And beneath it lies on fat, dan di bawahnya ada lemak, fat ya. This is up to 30 centimeters in thickness, lebih dari 30 cm ketebalannya. And serves to convert heat and body fluids, fungsinya untuk mengurangi mengubah jadi panas ya, dan tubuh, cairan tubuh, fluids. Okay, so what is this text about? Okay, 34. Mbak. 34. Oke, semua menjawab yang sama ya. B. Oke, ya, correct. 34 itu B ya, ada di paragraf pertama, jelas. Masih gampang-gampang ya. Oke, nanti 35. Which one of the following sentence is not true according to the text? Yang mana nggak sesuai dengan teks? So what is the answer? Yap. C. Waduh, ini ada yang sudah jawab semua ya. Oke, E ya. 35. Oke, that's correct. A hair looks like fish with no difference. Ya, artinya beda ya. Paus itu beda. Oke, next, the last one. The skin is smooth, lembut. Apa lawan kata lembut? Antonym, ini tanya antonym. 36. Okay.
26, ya, it is C. Rough itu kasar ya. Oke, that's true. Oke. Kalau glossy, mengkilat ya, glossy mengkilat. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Text for question 33, 37 to 40. Langsung dijawab ya Mbak Santi ya. Saya jadi takut ini. Jangan dijawab dulu Mbak ya, nanti yang lain pada ikut. Soalnya jawaban Mbak benar pula semua kebanyakan. Kalau bisa Mbak Santi jawab terakhir aja ya. Oh ya, ini bukan, ini hanya soal tryout ya. Saya ambil dari model tryout. The kiwi lives only in New Zealand. Tahu kiwi ya? It's very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. Sama ukurannya kayak ayam. Tapi ayam yang gimana ya? It has no wings or tail, nggak ada sayap, nggak ada ekor. It does not have any feathers like other birds. Nggak punya bulu seperti burung pada umumnya. Okay. Its foot has 4 toes. Masing-masing kaki ada 4 jari kaki. Its beak is very long. Okay, its beak, paruhnya ya. Paruhnya sangat panjang. Ini ngomong apa sih? Kok ada ngomong tempe di sini? Okay. A kiwi likes a lot of trees around. Kiwi itu suka tinggal di yang banyak pohon di sekitarnya. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. Jadi mereka tidur sepanjang. Oh, ini menarik juga burung kiwi ini, saya baru tahu. Mereka tidur waktu siang hari karena sunlight, cahaya matahari menyakiti mata mereka. Okay. It can smell things with its nose. Mereka bisa mencium benda-benda dengan hidung mereka. It is the only bird in the world that can smell things. Ini salah satunya burung yang bisa mencium bau. Oke. Okay. Bukan burung unta ya. The kiwi's egg are very big. Telurnya, telur atau telur? Iya, ini ya beda buah kiwi sama ini ya. Kiwi ini gambar yang apa? Ini merek sepatu ini biasanya ada ya. The kiwi's egg are very big. Telurnya sangat besar ya. There are only a few kiwis in New Zealand now. Hanya ada beberapa jenis kiwi yang ada hidup sekarang di New Zealand, Selandia Baru ya. People never see them. Orang-orang tidak pernah melihat mereka. The government says, pemerintah mengatakan bahwa orang-orang nggak bisa membunuh kiwi, dilarang membunuh kiwi, kira-kira gitu. New Zealanders, orang-orang New Zealand want their kiwis to live. Mereka inginkan kiwi itu tetap hidup. There is a picture of kiwi on New Zealand money. Ada gambar kiwi di mata uang New Zealand. People from New Zealand are sometimes called kiwis. Jadi sampai malah orang-orang New Zealand disebut sebagai kiwis. Itu sebutan mereka. Oke. Okay. Nanti kalau nggak pernah lihat ya di Google aja burung kiwi. Ya. Oke, next. Sebelum dia jawab Santi ya, nomor 38 nanti. So, what is your answer? The text mainly tells us about, tentang apakah teks itu? 37. Ya, hati-hati jebakan Mbak Santi ya. Sejauh ini belum ada yang benar. Hati-hati ya. Ya, ini saya serius, ini bukan
I'm telling the truth. Saya mengatakan yang sebenarnya, belum ada yang benar ya. Ayo, ayo, ayo. Ini the text mainly secara keseluruhan tentang apa teks itu? Ya deh yang setia, tapi setianya salah. Mbak setia sama orang yang salah. Teguh. Hati-hati juga ya. Ayo, ada lagi yang setia? Atau ada yang sudah mau ingin berpindah hati ke pilihan lain? Oke. Yang benar adalah E ya. A very strange bird. Jadi ini berbicara masalah keanehan burung ini yang sangat aneh. Ya, kenapa aneh? Jadi dari awal dia sudah jelaskan keunikan-unikan burung ini hanya tinggal di New Zealand, tidak ada bulunya. Jadi ini kan benar-benar aneh ya. Yang gitu. Jadi itu yang mainly kebanyakan diceritakan di dalam teks ini, bukan deskripsinya, bukan gambarannya, tapi udah fokus ke kelebihan-kelebihan. Lihat, nggak ada sayapnya, nggak ada ekornya, nggak punya bulu, telurnya besar, bisa mencium. Jadi itu lebih lebih banyak di tells, lebih banyak diceritakan di teks ini. Oke. Di situ permainan apanya, permainan eh, bahasanya, permainan kesulitan apanya ya. Kalau describe itu apa ya, Em, ada namanya description text. Jadi fungsi teks ini, oke. Em, Kalau misalnya ditanya what is the communicative purpose of the text, ya kok itu yang ditanya, jawabannya adalah a description of kiwi, atau to describe about kiwi. Itu bedanya, oke. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Si bingung? Oke, 38. Which of the statement is not true about the passage? Yang mana nggak sesuai? 38. Kiwi cannot fly. Kiwi don't wing. Kiwi can smell things. Kiwi sleep during the night. Kiwi eggs are very big. Ini kalau ada yang salah saya buang ke laut ya. Okay. Yep, it's very easy. Mbak Riri? Bungkel, buang ke laut. Okay, 39. According to the passage, kiwi is a very strange bird because kenapa? Kenapa aneh? Kenapa aneh? Kenapa aneh? Ini juga agak membingungkan ya.
Ayo, yang mana? Ini sudah bermain dengan logika. Wow, jawabannya bervariasi ya. Ada C, ada B, ada A, ada I. Wow, nice. Ini dia yang saya suka ya. Ayo, di sini nanti yang benar saya kasih apa nanti ya? Saya kasih apa ya nanti ya? Oh, nanti saya kasih snack deh. Terus saya kasih kacang nanti. Kenapa aneh? Kenapa sangat aneh? Very strange. Tiket PP ya. Oh, wong saya aja ngutang ya. Ayo Mbak Liling, apa jawaban Mbak Liling? Oke. Kayak gini-gini keren ini. Masih 39 ya, masih 39. Ada yang ganti jawaban, ada yang tidak setia ya. Oke, apa jawabannya? Ada yang menunggu. Setia itu menyakitkan, iya. That's true. Semua beralih ya. Oke. Waduh, kalau begitu saya tekor juga nanti nih ya. Bayar tiket PP ya semua ini ya. Oke, the answer is B. Jawabannya B. Gaji saya nanti gak cukup nanti. Gaji 1 semester gak cukup bayar ongkos. Oke. Jadi kenapa aneh? Sangat aneh ya. Karena ya normalnya itu burung itu kan bisa terbang ya. Hampir semua burung bisa terbang ya. Ya, hampir semua. Jadi ini yang buat kiwi itu aneh. Kiwi cannot fly. Mhm. Mau burung apa itu bisanya hampir lah semuanya bisa terbang. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, next, 40. Kiwi is a very strange bird. Apa strange? Aneh. Nomor 40. Penguin burung ya, burung penguin. Ayo 40. What is the answer? Strange. Bukan A ya, bukan unik. Strange itu aneh, tidak biasa. Jadi belum tentu unik. Rare itu jarang. Ini mirip-mirip semua artinya, hampir-hampir beda-beda tipis gitu ya. Bukan unik, bukan rare. Not B, is not B. Kalau jarang belum tentu aneh. Yes. Yang lebih tepat itu adalah unfamiliar, tidak biasa, ya. Yang tidak biasa itu yang sering aneh, tidak pada umumnya. Oke. Ya, kalian biasa di luar, saya luar biasa. Oke, next kita lanjut.
Late in the afternoon, the boys put up their tent in the middle of the field. As soon as this was done, they cooked a meal for everyone on fire. Ini berbicara masalah camping ya, masalah tenda, masalah apa, meal over di kompor. They were all hungry and the food smelled good. Mereka kelaparan dan makanan enak sepertinya. After a wonderful meal, setelah makan yang menyenangkan, they told story and sang song by the campfire. Wow, saya suka ajaran kayak gini-gini. But sometime later, ya, langsung perhatikan ke pertanyaannya. Their sleeping bags were warm and comfortable, so they all slept soundly. In the middle of the night, two boys woke up and began shouting. Nah, ini ceritanya. The tent was full of water. Tenda mereka penuh dengan air. They all leapt out of their sleeping bags and hurried outside. Mereka keluar dari sleeping bag dan keluar buru-buru. It was raining heavily and they found that a stream had formed in the field. The stream wound its way across the field and then flowed right under their tent. Okay. Apa purpose-nya? Apa fungsi teks ini? Teks apa ini? To describe about camping in the field. Nope, bukan. Ayo perhatikan kata-kata apa yang sering muncul. Oke, silakan baris. Persuade readers to believe event. Nope. 41. Okay. Yang benar adalah ya, yang benar adalah D ya. To tell what happened to the boys. Kata-kata boys banyak kali. Itu yang paling jelaskan ya, to tell what happened. Oke, langsung kita percepat saja. Where did the stream flow? Dari mana arus itu datang, mengalir? Arus airnya itu ya. It flowed di mana? Kan mereka ini lagi tidur di tenda. Ya, yeah, exactly. Number 42 is under the boys' tent. Ada tadi di sini disebutkan ya. The 43, they told story and songs after. Mereka bercerita kemudian bernyanyi setelah apa? 43. Setelah apa? After a wonderful meal. Ya, itu gampang ya. Ya, yang benar itu ya pas A ya. Setelah selesai makan, had a meal, setelah saya makan sesuatu. Oke, next 44 to 47. Kita habiskan ya malam ini ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Saya perpanjang, kita tadi terlambat 10 menit. Kita perpanjang 10 menit. Ya, saya baik kan? The government. Oke, silakan Mbak perhatikan pertanyaannya ya.
The government has decided to submit the draft of the bill against pornography and pornographic acts. Pemerintah telah memutuskan menyerahkan proposal atau kerangka untuk peraturan untuk melawan pornografi dan porno aksi. The bill states that anyone engaging in pornography is punishable by law. Ini kayak kasus baru-baru ini tuh ya. This includes public acts such as first spouse kissing, ya, tentang misalnya pasangan yang berciuman, dan people sunbathing in bikini or swimmer, dan orang yang menggunakan bikini dan berenang. As consequence, the bill caused controversy. Dan konsekuensinya jadi kontroversi ya, setelah apa itu dendanya itu ya. The government argues that the bill is made to protect human's right. Okay? Pemerintah bermaksud untuk dibuat denda tentang porno aksi supaya melindungi hak-hak wanita, perempuan ya. Women have so far been the object of exploitation in mass media, and this only gives more benefits to the business. Women activists, on the other hand, argue that the bill will limit women's freedom. They believe the bill will dictate what women should wear and on how to dress and behave. If they fail following the rule, they will get penalties between 50 million and 1 billion. Wow, luar biasa rupanya undang-undang porno aksi ya, sama pornografi. Kalau mereka nggak patuh, dendanya sampai 50 juta hingga 1 miliar. Nevertheless, meskipun demikian, saya sangat mendukung I do support the bill against pornography and pornographic acts. Jadi penulis sangat setuju dengan denda pornografi dan porno aksi. I believe that the bill can decrease the rampant pornography. Saya percaya dia percaya kalau undang-undang itu denda bisa mengurangi dampak yang pornografi yang merajalela ya, seperti yang terkabar di media massa. Oke. ini Nikita Mirzani ya. NM. Baik, 44 apa jawabannya? What is the purpose of the text? Ya, salah. Iya, A. Salah. Iya, D. Salah. D. Salah. Semua salah ya. Mbak Lingling semua dijawabnya. Oke, yang benar itu C ya. Karena ini kan kontroversi. Ya. Jadi 2% 2 points of view menjelaskan dua sudut pandang yang berbeda tentang pornografi. Ini tujuannya. Ya, kan tadi ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Oke. 45. Why did women activists? Kenapa aktivis wanita bermaksud wait. Oh, apa tujuannya aktivis wanita mendukung dan apa ini? Denda tentang porno aksi dan pornografi. Apa jawabannya? F45. Bukan, pertanyaan sorry. Kenapa aktivis wanita menolak ya? Bukan mendukung, menolak tentang ini denda itu. Katanya nggak boleh pakai bikini lah, nggak boleh apa lagi tadi? Yang nggak boleh, yang berpasangan nggak boleh kissing, nggak boleh ciuman.
Kenapa mereka nggak mendukung, menolak, kira-kira gitu. Ya, exactly. Jawabannya adalah B. Karena itu akan membatasi hak-hak kebebasan ya, kebebasan wanita. Itu exactly. What is the first paragraph called? Oke, ini masih ingat 46. Paragraf pertama biasanya disebut, ini kemarin kita pelajari masalah teks discussion text. (46) bukan orientation itu di ini narrative text. Ini discussion text itu presenting the issue. Jadi 46 jawabannya adalah A. Orientation itu di narrative text ya. Ini kan discussion text yang ada nanti dijabarkan dulu isunya, kemudian ada pendapat si A, kemudian ada pendapat si B, kemudian dari penulis, kira-kira gitu. Discussion text ya. So 46 is A. Rampant, apa artinya? Merajalela artinya ini. Apa yang cocok? 46 rampant, merajalela. Dangerous, berbahaya. Irritating, irritating, iritasi, merusak ya. Circulating, berputar, circulate, mengalirkan, oke. Iya, uncontrol ya, tidak terkontrol, merajalela. Oke, hampir selesai. From the letter above we know that, kepada Pita, I accept your apology. Saya menerima permohonan maafmu. I know it is just a misunderstanding. Saya tahu itu hanya salah pengertian. Jangan lupa hari ini kamu buat janji sama aku untuk datang ke sini. Datang tepat waktu ya. Oke. Apa jawabannya? Pak 8. Tiara accepts Peter's apology. 48. Iya, si Tiara yang nulis, yang ditujukannya kepada si Pita ya. 48 is A. Okay, the last two number. Okay, terakhir. Langsung kita fokus ke paragraf 2. Okay, paragraf 2 berbicara tentang apa? Are there any advantages of TV? Adakah? 49. Oh, kita main cepat ini ya. The last two question. Are there any advantages of TV? Many parents admitted that they found difficulties to stop their children's bad habit. For example, they spend their leisure time for watching TV. Oke. Langsung saya baca paragraf kedua aja ya. Karena pertanyaannya langsung apa yang ditanya? Apa isi paragraf kedua? Children become very lazy and irresponsible for their tasks. This is of course denied by TV producers or people whose works in related to TV. Tentang apa yang dibahas di sini? Halo, Mbak Nengtia, Mbak Riri, sudah pada tidur? Mbak Santi, Mbak Lala, Mbak Lingling, yang masih pagi. Apa yang dibahas di situ? Apakah ada keuntungan TV? Tanda tanya. Banyak orang tua mengakui bahwa mereka kesulitan untuk menghentikan anaknya dari kebiasaan buruk. Contohnya, mereka menghabiskan waktu depan TV gitu. Apa itu yang dibahas? No, it's not E. Oke, dengar ya, saya bacakan. Menghabiskan banget itu TV, gak membaca,
kemudian nggak mengerjakan tugas. Apa itu? Berbicara tentang apa? Yes, jawabannya adalah C, Mbak Boel ya. Oke. Itu berbicara masalah disadvantage, kerugian ya, bukan different point of view. Oke, Mbak Boel yang lahir di zaman Jepang, perang Jepang ya, penjajahan Jepang. Oke, terakhir sebelum kita bobok cantik. On the other hand, they honestly admit that TV programs bla bla bla. Siapakah they di sini? Ayo. Hayo, hayo. Siapakah D yang dimaksud di sini? Terakhir. Hah? Kok C pula? D ini pastinya orang dong. Kalau enggak perusahaan, kalau enggak apa ya? Itu tadi di paragraf, wait. In the other hand, jadi ini reference-nya ke paragraf 3 ya. Oke, kalimat kedua. On the other hand, they salah, bukan E. Tidak E, bukan E. Ya. Lihat, they are very sure. Bukan A. Especially children or students. On the other hand, iya, yang benar kali ini. Kali ini Mbak Rianti yang benar, Riri Rianti ya. Yang benar itu E, meskipun dia menjawab setelah setelah semua saya katakan salah ya. Yang benar itu B ya, TV producer. Mereka itu di sisi lain mereka sejujurnya mengakui bahwa TV itu adalah the TV programs bisa membahayakan anak-anak gitu. Jadi ya apa itu yang mengapakan TV ya, yang memproduksi TV yang tahu, bukan anak-anaknya. Jadi itu reverse-nya ke pemasok TV, yang memproduksi TV ya, yang membuat TV kira-kira gitu. Mereka sebenarnya tahu juga kalau TV itu berbahaya. They are very sure. Jadi itu sebenarnya masih ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. This is of course denied by the TV producers. Masih ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. They are very sure that they are okay. Oke, kira-kira gitu. Oke. Jadi nanti ini pun sering-sering juga model kayak gini ya. Misalnya dibuat kata ini, apa maksudnya dengan kata mereka di teks ini, atau it, she dalam kalimat ini siapakah, kira-kira gitu. Itu namanya reference. Oke. Baik, that's all for tonight. Selesai sudah pertemuan kita malam hari ini. Sudah lewat 15 menit. Thank you for coming, Mbak Nengtia. Thank you Mbak Riri, Mbak Santi. Thank you Mbak Lala, Mbak Lingling, Mbak Bol, Mbak Awin. Okay, have a good night and see you next week. Okay. Ya, silahkan mojok. Okay, bye bye. Okay.